Perintah Kaisar Naga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe RD1 Channel. Bab 3678, sia-sia. Bunuh dia. Qi Pei Jia memberi perintah, dan monster humanoid itu dengan cepat bergegas menuju Dev. Bintang sumber api di tubuh Dev meledak dengan cahaya yang menyilaukan, dan bola api mulai muncul di tangan Dev. Dengan dorongan telapak tangan Dev, api yang besar langsung menyelimuti monster humanoid itu. Api mengerikan itu memancarkan gelombang panas, menjebak monster humanoid itu di tempatnya. Qi Pei Jia tidak panik sama sekali saat melihat ini, tapi sedikit mengangkat sudut mulutnya, lalu monster humanoid itu menghilang dan berubah menjadi genangan darah yang mengalir. Apinya kehilangan sasarannya dan segera padam. Tidak ada gunanya, api pamungkasmu tidak bisa menghentikan kedatangan iblisku. Qi Pei Jia mencibir, tapi Dev tidak memperhatikan, tapi dengan cepat berjongkok, mengulurkan telapak tangannya, dan menyentuh tanah dengan lembut. Saat Dev menyentuh tanah, pola formasi muncul dari tanah, dan seluruh bumi mulai berguncang. Berdengung. Saat telapak tangan Dev menyentuh tanah, jurang panjang mulai terbuka ke segala arah. Genangan darah mengalir langsung ke tanah. Ketika Qi Pei Jia melihat ini, dia terkejut dan segera membuat segel dengan tangannya untuk membuat genangan darah kembali ke tanah. Tapi sudah terlambat, saya melihat formasi yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan cahaya, langsung menjebak genangan darah di bawah tanah, dan kemudian selokan yang retak menutup kembali. Bumi kembali tenang, seolah tidak terjadi apa-apa. Qi Pei Jia mengerutkan kening dan menatap Dev. Dia tidak mengerti mengapa Dev tiba-tiba memikirkan cara ini untuk menghadapi iblis yang datang kepadanya. Apakah kamu ingin iblismu terkena mantra? Aku ingin melihat berapa banyak esensi darah yang kamu miliki, kata Dev sambil mencibir. Mata Qi Pei Jia sedikit menyipit, meskipun iblis tidak perlu datang, akan mudah bagiku untuk membunuhmu. Mari kita bicara. Seluruh tubuh Qi Pei Jia diselimuti kabut hitam, dan kemudian perlahan membentuk sepasang baju besi. Armor sihir hitam. Dev tidak bisa menahan cemberut ketika dia melihat Qi Pei Jia mengenakan baju besi sihir hitam lagi. Armor ilmu hitam ini memiliki lebih banyak kekurangan. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana orang ini mempelajarinya. Raja Iblis Ciyun mendengus dingin. Kamu perintahkan, aku mengambil tindakan. Pedang pembunuh naga Dev muncul seketika, lalu kakinya tiba-tiba berhenti, dan tubuhnya menghilang seketika. Tubuh Dev menghilang dari tempat yang sama seolah dia berteleportasi. Langkah pengendalian kebakaran mudah digunakan, tetapi sayangnya Dev hanya memahaminya hanya dari permukaan saja. Sekarang Dev menyesalinya ketika dia memikirkannya. Akan lebih baik jika dia tidak menyinggung penguasa api membintangi medan perang para dewa dan iblis. Mungkin dia akan diberikan beberapa petunjuk sekarang. Saya sudah belajar banyak tentang langkah pengendalian api. Murid Qi Pei Jia menyusut, kecepatan Dev sangat cepat sehingga dia tidak bisa melihat Dev sama sekali. Qi Pei Jia hanya bisa berjinjit sedikit, dan seluruh tubuhnya melesat ke langit. Tapi saat sosok Qi Pei Jia terbang, sebuah bayangan muncul di depannya. Teknik pedang 9 bayangan. Dev berteriak keras, dan 6 sosok langsung mengepung Qi Pei Jia. Kemudian cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya datang dengan padat menuju Qi Pei Jia. Ketika Qi Pei Jia melihat ini, dia mendengus dingin dan mengabaikannya sama sekali. Dia tahu bahwa serangan Dev tidak bisa menembus armor sihir hitamnya sama sekali. Ketika Dev melihat bahwa Qi Pei Jia tidak peduli, dia langsung sangat gembira. Dengan perintah Raja Iblis Ciyun, Dev dengan mudah mengetahui kekurangan pada baju besi sihir hitam, tetapi Qi Pei Jia ceroboh dan tidak menyadarinya. Sinar pedang yang tak terhitung jumlahnya mengenai tubuh Qi Pei Jia, tapi semuanya diblokir oleh armor sihir hitam, tidak dapat menyebabkan kerusakan apapun pada Qi Pei Jia sama sekali. Hahaha, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Tidak peduli berapa banyak serangan yang kamu coba, itu akan sia-sia. Qi Pei Jia tertawa. Dev mencibir di wajahnya dan memandang Qi Pei Jia yang tertawa dengan jijik. Dia tahu bahwa Qi Pei Jia akan segera berhenti tertawa. Bab 3679, tampilan yang tidak disengaja. Benar saja, Qi Pei Jia segera berhenti tertawa, dan senyuman membeku di wajahnya. Di kaki Qi Pei Jia, ada beberapa sinar pedang yang menusuk dengan ganas. Saat beberapa sinar cahaya pedang menembus telapak kaki Qi Pei Jia, armor sihir hitam di tubuhnya mulai hancur. Pada akhirnya,
armor sihir hitam itu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi semburan kabut hitam dan menyebar. Ini, Qi Peijia terkejut, dia tidak menyangka Dev mengetahui kelemahan armor ilmu hitam dan mengalahkannya. Tahukah Anda, tidak ada seorang pun yang akan menyerang telapak kaki lawan kecuali mereka mengetahui bahwa kelemahan lawan ada pada telapak kaki. Sekarang Dev menggunakan teknik pedang 9 bayangan, dan pancaran pedang yang meledak terus terang menarik perhatian Qi Peijia. Dev juga tahu bahwa pancaran pedang itu tidak dapat menghancurkan armor sihir hitam Qi Peijia sama sekali. Hanya ketika Qi Peijia ceroboh, dia bisa secara tak terduga menyerang titik lemah dari armor sihir hitam. Bagaimana kamu tahu kelemahan baju besi ilmu hitam? Bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Qi Peijia meraung ke arah Dev. Jika kamu ingin tahu, berlututlah dan mohon padaku, dan aku bisa memberitahumu. Dev bergerak dan langsung menjadi lebih percaya diri. Selama berbagai kekuatan magis Qi Peijia tidak dapat berbuat apa-apa pada Dev, maka Dev tidak akan takut. Tanpa baju besi ilmu hitam, aku bisa dengan mudah membunuhmu. Telapak tangan Qi Peijia perlahan bergerak melintasi dahinya, dan seketika ada mata ekstra di dahinya. Dengan kedipan matanya, seluruh langit berubah menjadi warna redup, semuanya tampak berada di bawah tatapan Qi Peijia. Mata Tianming. Dev buru-buru bertanya kepada Raja Iblis Qiyun, kenapa mata Tianming rusak? Benda ini terlalu sesat. Jika mata Tianming dihidupkan, semua gerakanku tidak akan luput dari matanya. Saat mata Tianming terbuka, waktu seolah-olah melambat seketika, setiap gerakan Dev tampak bergerak lambat di mata Qi Peijia. Bagaimana Dev bisa mengikuti Qi Peijia Dou? Guntur, gunakan kekuatan guntur untuk membombardir Tianmingyan. Yang paling ditakuti Tianmingyan adalah kekuatan guntur. Selain itu, Tianmingyannya hanya menggores permukaan dari latihannya, kata Raja Iblis Qiyun. Ketika Dev mendengar ini, dia langsung mengerti, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura aneh. Langit seketika menjadi gelap, dan awan gelap bergulung di seluruh langit, seperti akhir dunia, dan semuanya gelap gulita sejauh ratusan mil. Dan di awan gelap, kilat menyambar terus-menerus, dan tubuh Dev melonjak, tergantung di bawah awan gelap. Aura asli guntur dan kilat memancar, langsung menarik kilat itu ke seluruh tubuh. Pada saat ini, Dev dikelilingi oleh guntur dan kilat, dan matanya terus-menerus bersinar dengan kilat. Aura meresap dari asal mula guntur dan kilat menyebabkan semua petir terjalin membentuk jaringan petir. Asal muasal guntur dan kilat berjalan dengan ganas di ruang asal Dev. Dev belum pernah mengalami ledakan kekuatan asal seperti itu. Sumber guntur dan kilat beroperasi secara ekstrim, lalu Dev perlahan mengangkat tangannya, dan semua guntur dan kilat berkumpul di satu tempat. Sambaran petir setebal ember terbentuk di depan Dev. Dev kemudian mengarahkan jarinya, dan petir langsung menyambar. Sikat, guntur dan kilat ini melintasi kehampaan, menyebabkan langit gelap langsung bersinar. Ketika Qi Peijia melihat ini, ekspresinya menjadi sangat gugup, dan energi hitam di sekujur tubuhnya meledak seketika. Namun pada saat ini, langit dan bumi tampak hening, guntur dan kilat tebal melintasi kehampaan dan terus jatuh ke bawah. Dev tiba-tiba menggunakan jari abadi kali ini. Ini adalah keterampilan unik yang diturunkan kepada Dev oleh nenek moyang keluarga Ji. Hanya Dev yang dapat menggunakannya jika dia memahami asal-usul waktu. Namun dengan jari ini, Dev secara tidak sengaja menggunakan jari abadi, membuat seluruh dunia tampak diam. Dev tidak tahu bahwa alasan mengapa ini terjadi adalah karena mata Tianming Qi Peijia telah mengubah aliran waktu di ruang ini. Meskipun Dev tidak memahami asal-usul waktu, dia dapat menggunakan senjata ajaib waktu. Dia memiliki sedikit pemahaman tentang waktu. Dia baru saja menggunakannya secara tidak sengaja, dan itu memiliki efek jari abadi. Bab 3680, melarikan diri karena malu. Kalian pasti tahu kalau jari abadi adalah sebuah pesona. Dengan berkah dari jari abadi, guntur dan kilat langsung menembus kabut hitam Qi Peijia. Mata Qi Peijia membelalak dan dia menatap Dev dengan tidak percaya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Dev akan menggunakan jurus sekuat itu. Guntur dan kilat hampir tidak terlihat terbang, dan mereka sudah ada di depan kami. Lalu dia memukul keras mata Qi Peijia di dahinya. Ah! Dahi Qi Peijia berlumuran darah, dan mata Tianming yang terbuka menghilang dalam sekejap di bawah guntur dan kilat. Penampakan abu-abu kecoklatan antara langit dan bumi berangsur-angsur menghilang,
dan saat awan gelap menghilang, seluruh dunia menjadi cerah kembali. Kenapa? Kenapa kamu bisa mematahkan mata Tianmingku? Kenapa? Qi Peijia berteriak seperti orang gila. Dia tidak mengerti mengapa Dev bisa menemukan kelemahannya sendiri. Jelas sekali ketika dia berada di medan perang antara dewa dan iblis, Dev dipukuli dengan sangat parah sehingga dia tidak dapat menemukan cara untuk menyelesaikannya. Namun kini kita bisa menemukan berbagai kelemahan dari Demon Advent, Black Magic Armor, dan Tianming Eye. Ini sangat aneh. Jika Qi Peijia tahu bahwa di lautan kesadaran Dev hiduplah iblis besar yang mengajarinya teknik ini, dia tidak akan memiliki ekspresi aneh seperti itu. Master Sekte Jiang dan yang lainnya memandang Dev dengan kaget. Mereka tidak menyangka bahwa Dev akan menjadi begitu kuat dan langsung memahami kelemahan Qi Peijia. Terutama Zheng Nianan, rahangnya terjatuh ke tanah karena terkejut. Seorang biksu tingkat 2 di alam kesengsaraan mengalahkan biksu tingkat 8 di alam kesengsaraan dan menempatkannya pada posisi yang dirugikan. Itu benar-benar keterlaluan. Kemampuan apa lagi yang kamu miliki? Biar ku beritahu, bahkan teknik yang kamu jalankan sekarang, aku mengetahuinya dengan baik dan dapat menemukan kelemahannya. Dev digantung di udara dan berkata sambil mencibir. Nak, tunggu saja, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Setelah Qi Peijia selesai berbicara, dia tiba-tiba melambaikan telapak tangannya, kabut hitam menyelimuti dirinya, dan dia dengan cepat melarikan diri. Melihat Qi Peijia melarikan diri, Dev tidak mengejarnya. Sebaliknya, tubuh itu jatuh dari udara. Meskipun di bawah komando Raja Iblis Ciyun, Dev bisa mengalahkan Qi Peijia di mana-mana, tapi bagaimanapun juga, kesenjangan di dunia nyata terlalu besar. Dev hampir kehabisan semua jenis nafas di tubuhnya sekarang. Jika Qi Peijia tidak melarikan diri dan mengikuti Dev untuk bertarung, Dev benar-benar tidak punya cara untuk menghadapinya dan hanya bisa menggunakan busur raja. Dewa, sekarang Qi Peijia telah melarikan diri. Dev tidak akan mengejarnya, bahkan jika dia menyusul, Dev tidak memiliki kesempatan untuk membunuhnya. Tuan Dev. Melihat Dev jatuh dari udara, pemimpin Sekte Jiang, Zeyan dan yang lainnya buru-buru berlari. Wajah Dev terlihat sedikit jelek saat ini, dan nafasnya jauh lebih lemah. Tuan Dev, apakah Anda baik-baik saja? Zeyan bertanya dengan prihatin. Tidak apa-apa, aku hanya sedikit lelah, tidak apa-apa. Dev menggelengkan kepalanya, mengeluarkan banyak pil dari ring penyimpanan, dan menelan semuanya. Seorang master alam kesengsaraan tingkat kedua benar-benar mengalahkan seorang kultivator hebat dari alam kesengsaraan tingkat ke-8. Benar-benar pemandangan yang langka. Zheng Nianan berjalan perlahan dan memuji Dev. Dev tersenyum pahit. Dia tahu jika bukan karena bantuan Raja Iblis Ciyun dan mengetahui kelemahan Qi Peijia, Dev tidak akan mampu menakuti Qi Peijia. Selain itu, dia baru saja secara tidak sengaja menggunakan jari abadi, yang membuat Qi Peijia takut, jadi dia melarikan diri. Jika itu adalah kultivator tingkat 8 lainnya di alam kesengsaraan, Dev mungkin adalah orang yang lolos karena malu. Tuan Dev, saya pikir Anda harus istirahat selama 2 hari sebelum memasuki gua. Sekte Master Jiang berkata kepada Dev. Sekarang dalam situasi Dev, akan berbahaya memasuki gua untuk mendapatkan bidang rahasia keterampilan. Tidak, jika kita membiarkan orang lain sampai lebih dulu, bukankah perjalanan kita akan sia-sia? Dev menggelengkan kepalanya dan berkata, jika tidak ada yang memasuki gua, Dev mungkin bisa beristirahat. Sekarang seseorang ada di dalam, dan mereka sudah lama tidak diledakkan, kemungkinan besar pihak lain akan berhasil. Jika orang lain mengambil batu iblis surgawi, Dev tidak tahu kemana lagi harus mencari batu iblis surgawi. Bersambung.